Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Abasyehlar dan saya ingin menjelaskan sistem bilangan dan konversi bilangan. Dan kami dari kelompok sekian. Yang pertama saya sendiri Gani Abasyehlar, lalu yang kedua Nur Haliza Al-Fajr, dan yang ketiga ada Raffi Tasya. Kami dari kelas 2E Teknik Informatika. Sistem bilangan komputer sendiri ada tiga, yaitu sebenarnya ada banyak ya, yang kita contohkan ini ada tiga. Biasanya yang pertama ada desimal basis 10, yang kedua biner atau binary basis 2, yang ketiga ada heksadesimal basis 16. Pendahuluan, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis base atau radic tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Beberapa jenis sistem bilangan yang berhubungan dengan komputer yaitu yang pertama ada desimal basis 10, yang kedua biner basis 2, yang ketiga ada hexadesimal basis 16. Pengertiannya sendiri, desimal basis 10 yaitu sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan 10 macam simbol angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dapat berupa integer desimal integer, dan dapat juga berupa pecahan desimal fraction. Notasinya yaitu sigma n kali 10a, dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan a sama dengan titik min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Contoh penjumlahannya yaitu misal ini 284 basis 10 sama dengan 2 dikali 10 akar 2, ini 200. 8 kali 10 akar 1, 80. Pangkat 2 pangkat 1 ditambah 4 kali 10 pangkat 0, ini 4, 284. Dan contoh yang kedua yaitu ada 32,14, ini desimal. Kalau misalkan koma dia minus ya. 3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 2 dikali 10 pangkat 0 ditambah 1 dikali 10 pangkat min 1 misalnya ya. Terus ditambah 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini contoh pengurangannya di desimal basis 10. Ini maaf ya tulisannya agak jelek bahasa Inggris. Nah, contohnya itu 624 kurang 74. Nah, contohnya gini. Sama seperti pengurangan biasanya, dia kali kurang, jadi hasilnya 546. Kenapa bisa gini? Jadi dia secara berurutan ya, 4 kurang 8, 4 dikurang 8 sama dengan X. Karena dia 4 kurang 8 itu gak bisa ya, kita pinjam, pinjam dari depan sini 1, kita pinjam 1 ya, akarnya 10, jadi 14 ya. 10 tambah 4 jadi 14, lalu dikurang 8 sama dengan 6, turunlah 6 di sini. Nah, di sini dia sisa 1 nih. Nah, coba diambil 1, tinggal 1 kan, 7 kurang 7, dia kan kurang, jadi sama dengan X dulu. Nah, kita pinjam lagi ke depan nih, jadi 10 ditambah 1 dikurang 7, 11 dikurang 7 sama dengan 4, turunlah 4. Nah, karena kita minjam dari 6 ini kurang 1 dengan 5, totalnya jadi 546. Ini contoh pengurangan dari desimal basis 10 ya. Selanjutnya contoh perkalian dari basis 10 yaitu Oke, saya lanjutkan lagi. Contoh perkalian desimal basis 10 yaitu ada di sini contohnya 57 dikali 23 basis 10. Sama sih sebenarnya, sama seperti biasanya, karena angkanya itu
0 sampai 9 yang dipakai sehari-hari. 57 dikali 23 21 terus 4 terus 14, jadi totalnya 1311. Nah, cara pengerjaannya ya sama seperti biasanya, 3 kali 7 21 itu kan 21, jadi 1 sini 2, 3 kali 5 15 tambah 2 17 17 2 dikali 7 14 10 4 10 1 ke sini, terus 2 dikali 5 10 ditambah 1 yang tadi ini di 11 10 114, jadi totalnya 1311. Desimal ini masih biasa sih. Nah, contoh pembagiannya yaitu di sini contoh pembagian desimal ada 125 dibagi 5 ya. Di sini taruh 5 10 25 ya, pembagian biasa sih, dia 5 kali 25 aja langsung 125. Lanjut, oke. Nah, di sini perbedaannya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Biner basis 2 berdasarkan konsep logika komputer atau logika tegas memiliki dua kondisi, yaitu off dan on, atau biasa disebut 0 dan 1. Logika tegas memiliki dua kondisi, yaitu benar dan salah, menggunakan dua macam simbol angka, yaitu 0 dan 1. Bentar ya. Oke. Konversi nilai suatu bilangan basis 2 ke 10 melalui bentuk sigma n kali 2 dengan n sama dengan 0 dan 1, a sama dengan min 2 1 0 1 3. Bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n terhadap nomor 1. Dan sehingga basis 2 itu cuma 2k 0 dan 1 aja. Nah, di sini ada contoh penjumlahan biner sendiri ya. Yang contoh yang pertama itu kita lihat sini 1100 basis 2. Ya, penjumlahannya kita ke contohnya ke desimal ya, contohnya 1 dikali 2 pangkat 6 1 kali 2 pangkat 5. Pokoknya sesuai berurutan ini ya, karena ini ada 6 7 ada 7, berarti karena biner itu angkanya dari 0 ya, jadi kita mau 0 1 1 0 0 1 1 ya, tinggal dikali 1 kali 2 pangkat 6 jadi 64 32, ini 0 0. Nah, ini ada angkanya 0, lalu 1 1 4 2, tinggal ditambahin di total jadi 102 desimal. Nah, contoh kedua, kita di sini ada contoh koma ya. Ya, langsung aja caranya 101,11. Nah, kalau koma itu dia minus 11101 4 ditambah 1 ditambah 0,5 ditambah 0,2 5,75 desimal. Contoh kedua dari biner yaitu bisa dilihat sini, prinsipnya yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, dan 0 kurang 1 sama dengan 1. Contohnya di sini ada 1001 dikurang 11 sama dengan biner. Di sini tinggal dikurang aja sih, 1 1.
maaf, sebenarnya saya salah tulisan. Di sini harusnya yaitu angkanya ini kayak gini ya, 10111 01101. Harusnya angkanya ini salah ya, maaf ya. Ya tinggal dikurang aja, 1 kurang 1 0 1 kurang 0 1 1 1. Nah, gimana sih kalau misalkan ini ya 0 kurang 1, ya kita tinggal minjem ke depannya, yaitu 1 0 1. Di sini kalau kita minjem dari depan, dia akan menjadi 2. Jadi 2 dikurang 1 jadi 1. Lalu di depan ini dia dikurang dari 1 jadi 0. Ini maaf ya, salah skornya. Nah, gimana sih kalau misalkan cara kalian ya seperti biasanya, prinsipnya yaitu 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Di sini ada contohnya, bentar contohnya sudah ya contohnya. 10101 dikali 11. Tinggal dikalikan saja 1 ya. Ini dijadiin. Nah, bedanya kita tambahkan 0 di sini karena kan perkalian biasa di sini enggak ada 0, tapi kita tambahkan 0 di sini. Dijadiin ya, tinggal ditambahin 1. Di sini ada contoh pembagian dari biner basis 2 ya. Prinsipnya yaitu, bentar ini gambarnya kurang jelas saya. Copy paste-nya sebentar ya. Oke, maaf. Saya lanjutkan lagi presentasinya. Nah, prinsipnya yaitu 0 bagi 1 0, 1 bagi 1 1, 0 bagi 0 minus 1 bagi 0, bukan minus ya, apa, strip ya, jadi namanya tidak secara definisi. Contohnya yaitu 1100 bukan kos yang 0 ya, 1100 saya gitu, 100 dibagi 10100 sama dengan ini caranya 10100. Terus kita bagi aja, ya taruh 1 di sini, lalu dikurang 1 ini, 1 dikurang 0, lalu 1 dikurang 1, 0 dikurang 0, 0 dikurang 0, 1 dikurang 0, 1. Ini sisanya berapa? Sisanya 10, 10. Lalu kita tulisin ini 0 karena nggak bisa dibagi. Kita turunin lagi sama 0 di belakangnya, baru kita bisa dibagi. Hasilnya jadi 1,1. Jadi terakhir 3 heksadesimal ya. Saya akan menjelaskan heksadesimal basis 16 menggunakan 10 macam simbol angka dan 6 macam simbol huruf, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan hurufnya setelah angka 9 ya. Jadi bisa diibaratkan A, B, C, D, E, F. Nah, bisa diibaratkan gini ya, A itu 10, B 11, C 12, D 13, E 14 dan F 15. Konversi nilai suatu bilangan basis 16 ke 10 melalui bentuk sigma n kali 16. Nah, dengan n yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A nya minus 2 sama sekali. Bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Dan ini ada contoh penjumlahannya. Contoh penjumlahannya itu dia A kan diartikan 10 ya.
Jadinya 10 kali 16 pangkat 2 ditambah 9 kali 16 pangkat 1 ini pangkat 14 kali 16 pangkat 0. Tinggal diturunin lagi 10 kali 256 ditambah 9 kali 16 ditambah 14 kali 1 sama dengan 2718 desimal. Oke, bentar ya. Oke, lanjut. Maaf saya stop dulu soalnya saya juga sambil jagain toko ya, ada yang beli. Jadi contoh yang kedua C 4,1. Dari C sendiri ini dia angkanya 12 ya. Tinggal dijabarin lagi dan kalau di belakang ada koma dia minus ya, semakin belakang minus. 12 kali 16 pangkat 1 ditambah 4 kali 16 pangkat 0 ditambah 1 dikali 16 pangkat minus 1. 12 kali 16 tambah 4 kali 1 ditambah 1 kali 0,0625 dengan 196,025 desimal. Di sini contohnya ya, contohnya pengurangan di sini saya menggunakan ABC dikurang A12 ya, tinggal dikurang saja. C dikurang 2, C itu 12 ya, terus dikurang 2 dia jadi 10 sama dengan A 10 ya. Lalu B dikurang 1, B itu 11 dikurang 1 jadi 10 jadi A dikurang A sama dengan 10 kurang 10 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah AA. Contoh perkalian dari heksadesimal sendiri di sini saya contohkan 5C dikali 76 ya. 5C kali 76 sama seperti perkalian biasa, cuman bedanya C ini dia double, jadi C ini dia 12 jadi 6 C 6 kali 12 sama dengan 72 ya. 72 dibagi 16. Nah, di sini dia enggak desimal ya, bagi 10 desimal bagi 10 ini bagi 16 ya. Jadi 4 sisa 8 ini 4 taruh sini, lalu 6 kali 5 30 ditambah 4 yang sebelumnya 34 ya. 30 bagi 16 2 sisa 228. Selanjutnya yang ini 7 kali C ya, 7 kali 12 84 dibagi 16 sama dengan 5 sisa 4 taruh 5 di sini, lalu 7 dikali 5 sama dengan 35, 7 kali 5 sama dengan 40, 35 tambah 5 nih ya, ini jadi 40 bagi 16 2 8, jadi totalnya 2A68. 2 kenapa ini bisa A? 2 tambah 8 10 jadi A. Nah, di sini ada contoh pembagian dari heksadesimal sendiri. Di contoh saya kali ini 1224 heksadesimal dibagi 1B. Jadi begini cara pengurangannya, 1224. Yang pertama kita tuliskan A terlebih dahulu. A itu kan juga kan karena ini kan 1B jadi 10E. Kenapa sih bisa jadi 10E? Nah, A dikali B, A dikali B sama dengan 10 dikali 11 sama dengan 110 ya. 110 dibagi 16 sama dengan 6 sisa 14. Nah, ini jadi E ya. Lalu A dikali 1 dengan 10 ditambah 6 sama dengan 16. 16 bagi 16 ya 1 sisa 0 jadi 10E. Kuranglah dia jadi sisa 144. Nah, 144 ini dia jadi 1 ya, 1B. Nah, yang kedua ini 1B dikalikan C ini ya. Nah, gimana sih dia kok bisa jadi C? Nah, dia bisa 1B
itu jadi total 104 dengan cara C dikali B sama dengan 12 kali 11 sama dengan 132. 132 sendiri dibagi 16 sama dengan 8 sisa 4. Lalu C dikali 1 sama dengan 12 tambah 8 dengan 20 bagi 16 1 sisa 4, jadi 100 1 4 4 ulang 0. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh J. Nurhalijah. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konversi bilangan. Di konversi bilangan ini kita akan membahas 3 bilangan, yaitu desimal, biner, dan heksadesimal. Dengan catatan, desimal dikonversi ke dalam biner dan heksadesimal, biner dikonversi ke dalam desimal dan heksadesimal, dan heksadesimal dikonversi ke dalam desimal dan biner. Pertama, kita akan membahas mengenai konversi bilangan dari biner ke desimal. Misalnya ada contoh soal biner 10011 biner 2 dikonversi menjadi desimal. Berapakah hasilnya? Kita penjelasan dulu. Penjelasannya menempatkan setiap bit bilangan biner dalam pola kelipatan 2, kemudian menjumlahkan semua nilai bit yang bernilai 1. Misalnya ada contoh soal 10011 dikalikan dengan bilangan biner yaitu 2, dimulai dengan pangkat yang paling kecil yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 4. Selanjutnya, yang paling kiri kita kalikan 1 pangkat 2 pangkat 4 yaitu 16, ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 yaitu 0, ditambah 0 kali 2 pangkat 2 yaitu 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 2, ditambah 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1. Jumlahnya adalah 19. Di konversi bilangan biner ke desimal dari soal 10011 basis 2 menjadi desimal yaitu 19 basis 10. Next adalah konversi bilangan desimal ke biner. Misalnya, ada bilangan desimal 26 basis 10 akan dikonversi ke dalam bilangan biner. Penjelasannya, bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner atau dibagi 2 sampai habis. Jika tidak ada sisa bagi, ditulis 0, dan jika ada sisa hasil bagi, ditulis 1. Contohnya, 26 dibagi 2 sama dengan 13, sisanya 0. 13 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Jadi hasilnya adalah sisa hasil bagi dari proses pembagian tersebut dimulai dari bawah ke atas. Jadi hasilnya adalah 11010 basis 2. Jadi hasil dari bilangan desimal dikonversi ke dalam bilangan biner dari 26 basis 10 menjadi bilangan biner 11010 basis 2. Next adalah konversi bilangan biner ke heksadesimal. Jadi misalnya ada bilangan biner 101100 basis 2 dikonversi ke bilangan heksadesimal. Penjelasannya adalah bilangan biner dikelompokkan ke dalam 4 bit atau 4 digit dari kanan. Setiap kelompok dikonversikan ke heksadesimal dengan cara mengubah biner tiap kelompok ke bentuk desimal. Seperti yang kita lihat pada contoh, yaitu ada bilangan biner 101100. Agar bilangan biner tersebut bisa dibagi lagi menjadi 4 digit, maka angka 1 yang paling depan ditambahkan 0 2 kali, sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita bagi menjadi 4 digit, yaitu yang pertama 0010 dan yang kedua adalah 1100. Setiap digit tersebut dihitung dengan sejumlah bilangan biner yaitu 2, mulai dari 2 pangkat 0 hingga 2 pangkat 3. Yang paling kiri kita bisa hitung 0 dikali 2 pangkat 3 itu 0, ditambah 0 kali 2 pangkat 2 itu 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 1 itu 2, ditambah 0 kali 2 pangkat 0 yaitu 0.
Jadi hasil yang sebelah kiri adalah 2. Selanjutnya, yang di sebelah kanan 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ditambah 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Ditambah 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Maka hasilnya 12 atau C. Kenapa C? Karena dalam bilangan heksadesimal, C itu melambangkan angka 12. Jadi, hasil dari pengkonversian bilangan biner ke heksadesimal dengan contoh bilangan biner 101100 basis 2 menjadi heksadesimal 2C basis 16. Ya, selanjutnya ada konversi bilangan heksadesimal ke biner. Bagaimana cara pengubahannya? Yaitu dengan memisahkan setiap digit heksadesimal, lalu setiap digitnya itu diubah menjadi desimal dulu, lalu setelah itu diubah menjadi biner. Sebagai contoh, di sini ada bilangan C3 basis 16 yaitu heksadesimal. Berapakah dalam binernya? Nah, di sini kita bisa lihat kita bilang C3. Kenapa bisa hasilnya 110000? 11 itu karena C kita ubah dulu menjadi bilangan desimal. C itu adalah 12. Karena A, B, C 3 berarti 3 angka setelah angka 9, karena angka heksadesimal hanya angka 9, berarti itu sama dengan 12. Nah, jadi 12 diubah ke biner itu berapa? Yaitu dengan mengikuti cara yang ada di kanan bawah ini, yaitu dengan cara dibagi dengan 2 hingga habis. Lalu sisanya itu merupakan bilangan binernya tersebut, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisa 0. Lalu 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. Lalu 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Maka didapatkan bilangan biner dari C atau 12 tersebut adalah 1100. Lalu kita akan cari bilangan biner untuk yang 3. Karena 3 sudah dalam bentuk desimal 3 sama saja, maka kita langsung cari bilangan binernya, yaitu 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Nah, 1 dari sama dengan itu dibagi lagi dengan 2. Karena tidak bisa, jadi sama dengan 0, sisanya 1. Seperti itu. Maka jika kita gabungkan 11 dengan 1100 akan menjadi 11000011. Kenapa 3-nya menjadi 0011? Karena 00 sebelum angka selain 0 atau selain 0 itu tidak bermasalah. Jadi kita boleh memasukkan 0 sebanyak mungkin sebelum angka selain 0, yaitu angka 1. Jadi ini hanya untuk supaya pas 4 digit. Seperti itu. Karena kalau kita langsung tulis 11 nanti akan terbacanya 11001100. Itu salah. Jadi kita harus menulis 00 di awal. Jadi 11000011 seperti itu. Selanjutnya ada konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal, yaitu dibagi dengan 16 sampai habis. Jika ada sisa bagi ditulis dan jika tidak ada sisa hasil bagi ditulis 0. Ini sama seperti bilangan biner yang dibagi 2, cuman ini dibagi 16. Sebagai contoh, ini ada bilangan desimal 452. Nah, untuk mengubah ke heksadesimal, kita hanya tinggal membagi 452 dengan 16 terus-terusan sampai hasilnya 0. Lalu sisa baginya bisa kita dapatkan dari itu bilangan heksadesimal. Seperti ini contoh, 452 dibagi 16 sama dengan 28, sisanya 4. Nah, 28 ini kita bagi lagi dengan 16 sama dengan 1. Nah, ini sisanya 12. Nah, 1 ini dibagi lagi dengan 16 tidak bisa. Jadi sama dengannya 0, sisanya 1. Jadi kita temukan di sini 4, 12, 1. Ya. Kita seperti biner sebelumnya kita ambil dari bawah. Jadi di sini 1, 12, 4. Nah, karena 12 tidak ada di bilangan heksadesimal, maka kita ubah 12 menjadi angka heksadesimal, yaitu C.
Jadi jawabannya adalah 1C4. Seperti itu. Bilangan desimal 452 sama dengan heksadesimal 1C4. Seperti itu. Lalu ada konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Nah, setiap digit bilangan heksimal ini dikali dengan kelipatan 16 sesuai bobotnya. Kemudian menjumlahkan semuanya. Sebagai contoh, di sini kita ada bilangan heksadesimal B5. B5 ini kita akan mencoba mengkali setiap digitnya dengan 16 dan 16 pangkat urutan, tapi dari sebelah kanan gitu ya, untuk penjelasan saya. Sebagai contoh 5 ini kita dari yang pertama jadi 0, lalu setelahnya itu 1. Jadi kalau ada 3 digit berarti digit pertama itu 2, digit kedua itu 1, digit ketiga itu 0. Jadi kalau ada 4 digit seterusnya seperti itu. Karena ini 2 digit berarti yang B itu pangkat 1, yang 5 itu pangkat 0. Jadi 5 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 5 dikali 1, karena angka berapapun yang pangkat 0 itu 1. Seperti itu. Jadi hasilnya 5. Lalu ditambah dengan 16 pangkat 1 dikali B. B ini kita ubah dulu ke desimal, yaitu 11 ya, benar. 2 digit setelah 9 itu 11. 11 dikali 16 sama dengan 176. Jadi 176 tambah 5 sama dengan 181. Jadi bilangan desimal bilangan heksadesimal B5 itu jika dikonversikan menjadi desimal itu sama aja 181. Jadi sebenarnya untuk mencari heksadesimal 1 digit itu kita bisa langsung menggunakan table mudahnya. Tapi kalau lebih dari 1 digit kita bisa menggunakan cara ini. Seperti itu. Sekian, terima kasih.